Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batu pualang sudah biasa, batu bau disirami cuka. Tidak menjawab salam itu dosa, memangnya mau masuk neraka? Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat sehat wal afiat, sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang penuh barakah ini. Salawat bermahkotakan salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas jasa beliaulah kita dapat hidup di zaman yang penuh dengan ilmu dan teknologi seperti sekarang ini. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka sebelum itu, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Akila Fadia Hayat. Saya berasal dari SMA Negeri Model Terpadu Madani Palu. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara Kementerian Agama karena telah memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam lomba pidato kali ini. Hadirin rahimakumullah beserta dewan juri yang saya hormati. Izinkanlah saya menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Berkompetisi dalam Kebaikan. Berkompetisi dalam kebaikan memiliki arti berlomba-lomba dalam melaksanakan kegiatan positif yang dianjurkan dalam agama Islam atau yang disebut fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan menjadikan kita sebagai hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bisa diwujudkan apabila kita sebagai generasi muda berani berubah atau hijrah fi sabilillah. Hijrah dari kebodohan menjadi generasi yang cerdas. Hijrah dari rasa malas menjadi generasi yang kreatif dan produktif. Jangan pernah ada perkataan, ntar aja deh berbuat baiknya, toh masih muda. Hei kalian, para pemuda-pemudi Islam, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum tanpa ada kemauan dari kaum tersebut untuk mengubah dirinya. Inilah yang dinamakan hijrah fi sabilillah. Asyababu imadul bilad, pemuda adalah tiang negara. Idza sholaatil bilad, apabila anak-anak mudanya baik, anak-anak mudanya patuh, taat kepada Allah dan memenuhi segala yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka saya yakin syubbanul yaum rijalul ghadab. Pemuda hari ini ialah pemimpin masa depan. Jangan berbangga diri dulu. Wa idza fasadatil bilad. Namun, apabila anak-anak mudanya hancur, anak-anak mudanya rusak, dan anak-anak mudanya bejat, maka 10-20 tahun yang akan datang, negeri kita akan hancur, betul? Negeri kita akan rusak, betul? Dan dipimpin oleh orang-orang yang hancur, yang akan membuat Indonesia menjadi buruk di mata dunia, terlebih di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah, Allah memerintahkan hambanya berlomba-lomba dalam kebaikan sesuai dengan kadar kemampuan dan potensinya masing-masing. Perintah fastabiqul khairat telah dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya,
dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadapnya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan di mana saja kamu berada. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hadirin rahimakumullah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menebarkan kebaikan. Yang pertama, peduli terhadap sesama saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Sebagai generasi muda yang kreatif, tidak akan pernah kehabisan ide. Buat kegiatan bermanfaat, hasilnya sumbangkan ke panti asuhan, ke kaum duafa dan kaum difabel. Inilah contoh saudara-saudara kita yang perlu kita santuni. Bukan seberapa banyak yang kita berikan, tetapi seberapa pedulinya kita terhadap kondisi mereka. Bukankah senyum mereka adalah kebahagiaan kita? Kemudian yang kedua, berlomba-lomba dalam berakhlakul karimah. Contohnya adalah sabar. Alangkah indahnya setiap umat muslim ketika diberikan kesedihan, ia bersabar, dan ketika diberikan kebahagiaan, maka senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah beri ujian demi ujian, sejatinya untuk meningkatkan keimanan kita. Bukankah yang paling berat ujiannya adalah para nabi? Lihat bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW diusir dari tanah kelahirannya, dicaci dan dimaki. Bagaimana dengan Nabi Ayub alaihissalam, diuji dengan sakitnya, dengan hartanya yang habis. Lantas bagaimana dengan kita, manusia yang baru diuji sejenak, sudah melontarkan berbagai pertanyaan mengapa? Ya Allah, mengapa Engkau menurunkan bencana di bumi Tadulako yang kami cintai ini? Ya Allah, mengapa Engkau menurunkan wabah COVID-19? Hindari perkataan seperti itu, karena itu bentuk ketidaktawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah beri ujian demi ujian, sejatinya untuk meningkatkan keimanan kita. Lihat dan buka mata kalian, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Mereka diuji dengan peperangan, mereka diuji dengan kelaparan. Mereka selalu diuji, tapi tidak pernah menyerah. Dan ketika peluru menembus raganya, mereka tetap mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin allazina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sejatinya di dunia ini semuanya berisi ujian demi ujian. Allah uji dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan beritakan kabar gembira untuk siapa? Untuk mereka yang sabar, yang ketika diberikan ujian oleh Allah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Give thanks for what Allah has given, accept what has happened, and fix what can still be improved. Jangan lelah menjadi baik, berbuat baik, dan menebarkan kebaikan. Jalan-jalan ke Tanah Kaili. Jangan lupa singgah di Kabupaten Parigi. Kalah dan menang urusan Dewan Juri, yang penting Akila berani tampil di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk peserta